Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin untuk kelas 8. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini Bu Enji punya salah-salah kata, salah ucap, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada pertemuan pertama ini setelah libur panjang, kita akan melanjutkan ke unit 2 yaitu tentang statistik. Nah, kalau yang kemarin itu kita sudah bahas tentang peluang, yang ini kita temannya peluang yaitu statistik. Apa sih statistik? Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Nah, ada istilah datum sama ada istilah data. Apa bedanya? Kalau datum itu adalah keterangan atau informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, angket, maupun teknik yang lainnya. Itu datum. Nah, kalau data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Ya, jadi dari keterangan atau informasi yang ada kita kumpulkan itu baru namanya adalah data. Tapi kalau hanya sebuah keterangan saja itu namanya adalah datum. Ada juga nanti istilah populasi sama sampel. Apa bedanya? Ini sebenarnya di kelas 7 sudah pernah dibahas sih sama Ibu Enji. Cuman ini kita terperjelas saja gitu ya. Siapa tahu kalian lupa. Kalau populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti, yang akan kita ambil datanya itu namanya populasi keseluruhan. Nah, tapi kalau sampel itu cuma sebagian dari populasi tersebut yang akan kita teliti karakteristiknya. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti akan menganalisis jenis olahraga apa yang digemari di siswa di SMP Sukamakan. Nah, seorang peneliti akan menganalisis jenis olahraga apa yang digemari siswa di SMP Sukamakan ya. Dari sini, dari kalimat ini berarti jelas bahwa populasinya itu adalah siswa di SMP Sukamakan. Seluruh objek yang akan kita amati, yang kita ambil datanya. Nah, sedangkan sampelnya itu adalah beberapa siswa, ya kan, beberapa siswa yang SMP Sukamakan yang gemar olahraga. Jadi yang nggak gemar olahraga nggak kita ambil, nggak kita pakai sebagai sampel, begitu ya. Jadi kalau populasi itu seluruh objek yang akan kita teliti, yang akan kita ambil datanya. Kalau sampel itu beberapa ataupun sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan kita teliti. Ya. Nah, data-data yang kita ambil itu dapat kita golongkan jadi dua. Jadi ada yang data yang disebut dengan kuantitatif dan juga ada yang data kualitatif. Namanya aja kuanti. Nah, kalau kuanti ini pasti berhubungan dengan jumlah. Nah, data kuanti ini menunjukkan suatu ukuran objek. Biasanya disajikan dalam bentuk angka atau nilai. Nah, kalau data kuali ini tidak bisa ditunjukkan dengan angka. Karena dia hanya menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Jadi yang detailnya itu kalau yang kuali itu kayak kualitas makanannya bagaimana, baik buruk itu kan nggak bisa disajikan dalam bentuk angka, tapi kan harus ada deskripsinya. Itu kalau untuk kuali ya. Sekarang kita lanjutkan ke penyajian data. Jadi data-data yang sudah ada tadi dapat kita sajikan dalam beberapa bentuk, yaitu ada dalam bentuk diagram. Diagram itu ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis atau disebut juga dengan grafik, serta dalam bentuk tabel. Nah, contohnya hasil pengumpulan data 100 orang siswa SMP Sukamakan berdasarkan olahraga yang digemari, ternyata dari 100 orang siswa ini ya, ternyata 20 siswa itu gemar badminton, 25 siswa gemar sepak bola, 15 siswa gemar berenang, 12 siswa gemar bola basket, 5 siswa gemar lari, dan 23 siswa itu gemar bola voli. Nah, ini kan data ya. Nah, dari data ini berarti kita bisa menyajikan datanya itu lewat tabel boleh, lewat diagram boleh. Nah, yang pertama ini Ibu Enji jelaskan dulu tentang tentang isi tabel, lewat tabel ya. Nah, kalau tabel maka kita buat dua kolom gini ya. Kolom pertama ini untuk deskriptifnya, jadi untuk jenis olahraga tadi apa. Yang kedua untuk frekuensi jumlahnya, ya kan. Jadi yang suka badminton ada berapa sih? 20. Tulis frekuensinya, jumlahnya 20. Yang suka sepak bola 25, yang suka renang 15, yang suka basket 12,
yang suka lari cuma 5, yang senang bola voli 23. Dari sini frekuensinya kita jumlah. Nah, ada berapa? 100. Nah, berarti bener kan? Tadi kan data ini diambil dari 100 orang siswa suka makan. Bener ya, jumlahnya 100. Ini penyajian datanya dalam bentuk tabel. Sekarang kalau dalam bentuk diagram batang juga sama, juga boleh aja. Yang ini ya. Jadi yang sisi yang ke atas ini jumlahnya, sedangkan yang menyamping ini adalah jenis olahraga yang digemari. Nah, nanti kita tinggal kayak diagram kratitis itu aja. Yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, karena lingkaran itu ada dua versi ya. Yang pertama itu satuannya adalah derajat, yang kedua satuannya persen. Kalau derajat berarti dalam satu lingkaran penuh itu jumlahnya harus 360 derajat. Kalau satuannya persen, maka dalam satu lingkaran penuh itu diagramnya jumlahnya harus 100%. Jadi badminton itu kan frekuensinya 220 anak. Jadi kan jumlahnya 100, kita ubah dalam bentuk satuan derajat jadi masing-masing caranya gimana. Jadi 20 yang suka badminton ya, 20 dibagi keseluruhannya siswanya 100. Karena tadi pakai derajat, maka dikalikan 360 derajat, ketemunya adalah 72 derajat. Sepak bola juga sama caranya, 25 per 100 kali 360 derajat, hasilnya 90 derajat. Begitu seterusnya sampai dengan bola voli. Nah, kalau yang satuannya persen bagaimana? Badminton 20 dibagi keseluruhannya 100, karena persen maka dikalikan 100%, hasilnya adalah 20%. Yang suka sepak bola 25 per 100 dikali 100%, 25%. Begitu seterusnya sampai dengan yang suka bola voli. Nah, nanti di jumlahnya kita jumlah keseluruhannya. Kan tadi sudah Ibu bilang ya, jadi kalau satuannya derajat pasti nanti jumlahnya semuanya 360 derajat. Kalau satuannya persen pasti nanti jumlahnya adalah 100%. Sudah bener kan? Tinggal gambar doang ini ya. Nah, ini kita tinggal gambar. Yang ini adalah satuannya derajat, yang ini satuannya adalah persen. Bu, kok jadi sama ini 90 derajat sama 25%? Iya, karena keduanya itu kan sama-sama 1/4 dalam sebuah lingkaran ya. Begitu ceritanya. Yang terakhir, kalau datanya dalam bentuk diagram garis atau disebut juga dengan grafik. Ini sebenarnya sama kayak yang diagram batang, cuman beda bentuknya aja ya. Jadi kalau ini kan tadi kalau batang kan kayak batang gitu ya. Nah, kalau ini kan bentuknya garis, jadi tinggal menghubungkan aja. Begitu. Mudah kan ya? Sekarang Ibu lanjutkan ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini ada 3, biasanya yang sering keluar itu ada mean, modus, sama ada median. Mean itu nama lainnya adalah rata-rata, dilambangkan dengan X bar seperti ini, adalah jumlah nilai datum dibagi banyaknya datum. Sedangkan modus itu adalah datum yang sering muncul. Modus ini biasanya dilambangkan dengan MO. Modus ini pokoknya yang frekuensinya jumlahnya paling banyak kalau dalam tabel. Kalau dalam data tunggal yang sering sekali muncul itu namanya modus. Kalau median itu adalah nilai tengah, dilambangkan dengan ME, yaitu datum yang berada di tengah setelah datum diurutkan. Jadi syaratnya untuk mencari median itu harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, si median itu ada di tengah-tengah. Kalau misalkan nanti jumlah datumnya itu ganjil, maka jelas nanti mediannya tepat ada di tengah urutan tadi. Kalau ternyata jumlahnya itu genap, maka mediannya itu adalah rata-rata dari dua data yang ada di tengah. Banyak punya contoh ini. Nilai ulangan Andi untuk mata pelajaran matematika adalah 768596868. Nah, ini kalau kita cek di sini hitung jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 itu berarti ganjil apa genap? Bagus, genap. Jadi yang pertama langkahnya ini kita urutkan dulu si data ini dari yang kecil sampai yang besar. Nah, karena datanya ini genap, maka nanti medianya itu kita cari tengah-tengahnya antara urutan kelima sama keenam kita bagi 2. Kita urutkan dulu ini ya. Jadi ini modusnya set. Nah, ini ya diurutkan medianya 5 6 6, ini kita urutkan tadi ya 5 6 6 7 7 8 8 9. Nah, karena tadi 10 berarti kan nilai tengah medianya itu adalah antara 5 sama 6. 1 2 3 4 urutan kelima sama ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi di 7 ini ya, 7 sama 7 kan. Jadi 7 tambah 7 kita tambahkan dengan 7 dibagi 2 hasilnya adalah 7.
Untuk mencari meannya, rata-ratanya ini kita jumlah semua, kita bagi sama jumlah yang tadi 10, ketemu. Kalau untuk modusnya kita cari yang paling banyak sering muncul angka berapa di sini, nilai berapa. Ini 5-nya 1, 6-nya 3, 7, 2, 8-nya ada 3, 9-nya 1. Berarti ada dua angka yang jumlahnya sama, maksudnya yang sering munculnya sama, yaitu angka 6 dan angka 8. Jadi modusnya adalah 6 dengan 8. Median tadi syaratnya harus kita urutkan dulu dari kecil sampai besar, maka mediannya di tengah-tengah. Kalau mean kita tinggal jumlahkan, kita bagi sama jumlah seluruhnya. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data. Nah, kalau ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan interkuartil sama simpangan kuartil. Nah, jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu nama lainnya adalah rentang data atau range, yaitu selisih datum tertinggi dan terendah. Jadi jangkauan dinotasikan disimbolkan dengan J besar. J besar itu sama dengan X maksimum dikurangi X paling minimum. Jadi data yang paling besar, paling tinggi dikurangi dengan data yang paling kecil, data yang paling rendah. Kalau kuartil itu adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Nah, kuartil, dalam suatu data ada 3 jenis kuartil, yaitu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi ini misalkan ini adalah sebuah data. Nah, kuartil itu kan membagi keempat data ini menjadi sama banyak gitu ya. Jadi seperempat. Nah, nanti ada kuartil bawah, tengah, sama atas. Jadi kuartil bawah ini adalah mendekati yang seperempat data paling kecil. Kuartil tengah itu disebut juga dengan median, sama kuartil atas. Kuartil atas itu berarti seperempat data yang paling besar. Nah, ini kuartil bawah itu namanya Q1, kuartil tengah atau median itu Q2, kuartil atasnya adalah Q3. Nah, langkah-langkah untuk menentukan kuartil itu yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya. Datanya kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, dari situ baru kita tentukan mediannya. Median itu tadi adalah sama dengan kuartil tengah. Setelah kita tentukan median, kuartil tengahnya, baru kita tentukan kuartil bawah sama kuartil atas. Nah, untuk menentukan kuartil bawah bagaimana? Kita membagi data, jadi yang membagi data di bawah median menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi setelah kita tentukan median di kuartil tengahnya, baru nanti kita menentukan kuartil bawahnya itu kita urutkan kayak tadi, kayak kita mencari median. Baru nanti kita cari nilai tengahnya, mediannya itu namanya kuartil bawah. Nah, kalau kuartil atas, setelah kita ketemu si median, kuartil tengahnya, nanti datanya kita urutkan. Nah, yang tengah-tengahnya itu, urutan tengah-tengah itu berarti dia sebagai kuartil atas. Kita langsung ke contoh soal aja yuk, biar lebih gampang gitu ya. Contohnya seperti ini. Berikut adalah data berat badan beberapa siswa SMP Sukamakan dalam kilogram, yaitu ada 45, ada 56, 60, 68, 72, 78, 80, 54, 52 sama 53. Nah, ini kalau kita hitung ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, langkah pertamanya adalah kita mengurutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecil berarti di sini ada 45 ya. 45, terus 52, 53, 54, 56, 60, 68, 72, 78, 80. Ini sudah kita urutkan. Langkah keduanya kita tentukan mediannya. Karena ini tadi adalah 10 jumlahnya, berarti kan genap. Maka mediannya itu adalah urutan ke-5 sama ke-6 kita bagi jadi 2. Ya kan, kita jumlah, kita bagi 2. Jadi urutan ke-5, 6-nya adalah 56 sama data 56 sama 60. 56 sama 60 kita jumlahkan, kita bagi 2, hasilnya adalah 58. Nah, dari sini kita tentukan kuartil bawahnya. Kuartil bawah bagaimana caranya menentukan? Nah, kan ini tadi ketemunya 58. Nah, tengah-tengah kan 56 sih medianya tadi ya. Jadi dari sini ke kiri, kita lanjut ke kiri, jadi ada 56, 54, 53, 52, 45. Sampai sini berarti kan di bagian tengahnya, tengah-tengahnya itu adalah si 53. Jadi kuartil bawahnya ada 53. Kuartil atasnya tadi kan 60 ya, 60 ke kanan. Jadi 60, 68, 72, 78, 780. Jadi yang data yang di tengah itu sebagai kuartil atasnya. Berarti berapa data yang di tengah? Jadi adalah si 72. Jadi 72 ini sebagai kuartil atasnya. Paham ya?
Jadi pokoknya untuk mencari median kuartil itu cari yang tengah-tengah pokoknya ya. Nah, sekarang untuk mencari jangkauan itu berarti data paling besar dikurangi data yang paling kecil. Data yang paling besar tadi berapa? 80, yang paling kecil adalah 45, tinggal mengurangi aja, ketemunya 35. Ada jangkauan interkuartil, itu adalah selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atasnya Q3-nya tadi adalah 72. Q1-nya yang paling bawah tadi adalah 53. Jadi 72 dikurangi 53, ketemunya adalah tinggal cari sendiri. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi yang kalau tadi sudah ketemu 72 dikurangi 53 berapa, maka simpangan kuartilnya separuhnya dari jangkauan interkuartil tadi. Oke, paham ya? Gampang banget kan? Nah, seperti biasa di akhir sesi akan Ibu Enji kasih beri tugas unit 2 untuk menambah kemantapan kalian dalam materi ini. Bisa kok kalian nanti googling ataupun mencari sumber belajar yang lainnya, boleh untuk mengerjakan tugas itu ya. Jangan lupa kalau sudah selesai nanti bisa langsung dikirimkan ke WA-nya Ibu Enji. Ada 3 soal. Yang pertama adalah ini, ada sebuah data, Ibu Minji minta untuk menentukan median sama modusnya. Yang kedua ini ada sebuah pernyataan panjang. Nah, kalian disuruh Ibu Enji minta untuk mencari jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai swasta. Jangan lupa sebagai pedagang dan pegawai swasta. Dua loh ya. Yang ketiga ini ada sebuah data tentang perebaran siswa. Tentukanlah jangkauan kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan interkuartil sama simpangan kuartilnya. Mudah kan? Cuma ada 3 nomor. Kalau sudah bisa langsung dikumpulkan, dikirim melalui WA-nya Ibu Enji ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.